Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut ke materi RS Takdir yang kedua gitu kan ya. Setelah hamal, itu yang kedua adalah mafkud. Nah, mafkud ini yaitu pengertiannya adalah man in qata'a khabaruhu wa jahlu haluhu wala yadri ahayyun ammayitun gitu kan. Artinya adalah barang siapa yang terputus kabarnya, tidak ada kabar gitu kan ya, tidak ada yang tahu kabarnya, baik secara halnya itu gak tahu dan dia juga tahu apakah keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Nah, itu namanya mafqud, orang hilang ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada dua hal lah. Yang pertama itu ayyakuna maurusan, kalau seandainya mafqud ini sebagai pewaris, dan yang kedua ayyakuna warisan, kalau seandainya si mafqud ini jadi ahli waris. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, teman-teman semuanya, kalau ketika si mafqud ini sebagai pewaris, maka harta ini tidak boleh diwariskan. Gitu kan ya, sampai qadhi menetapkan bahwa mafqud ini meninggal dunia. Gitu. Tapi kalau qadhi belum menetapkan, ada keputusan dari hakim menetapkan bahwa qadhi ini meninggal dunia, gitu kan, maka harta tidak boleh diwariskan karena belum tentu gitu kan. Biasanya kalau ketentuan tentang meninggal itu, ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya ketentuan meninggalnya seorang itu dilihat dari pertama orang sejawatnya. Nah, kalau orang sejawatnya udah pada meninggal nih, maka itu bisa dikatakan belum ketemu sampai saat itu, maka bisa udah meninggal gitu kan, karena teman sejawatnya udah meninggal. Ada juga yang mengatakan sampai 80 tahun. Nah, gitu kan ya. Selain ada juga yang mengatakan sampai 100 tahun gitu. Nah, beda-beda gitulah. Dan yang paling kuat itu biasanya diketahui oleh apa? Melihat dari teman sejawatnya. Kalau teman sejawatnya udah pada meninggal, ya ada kemungkinan dia pun sudah meninggal. Gitu ya. Bisa saja kan ya. Seperti itu. Nah, berarti ini kita akan menghitung kalau seandainya si mafqud ini dia itu menjadi warisan ahli waris, enggak menjadi pewaris ya. Karena tadi ketentuannya kalau jadi pewaris, hal itu harus menunggu meninggal dulu. Ketentuan dari hakim. Nah, di sini ada dua hal lah, yaitu berarti ada ahli waris si mafqud ini dalam keadaan hidup, yang kedua ada si mafqud ini dalam keadaan mati. Gitu ya. Contohnya nih. Nah, ada soal contohnya tufiya an zaujah bintun ibnu mafqud dan akhun syakik. Nah, yang menjadi mafqud ini berarti ibnun ya, ibnu mafqud. Nah, berarti sini contohnya mayit mati, dia meninggalkan istri zaujah. Terus yang kedua meninggalkan bintun, anak perempuan. Terus yang ketiga meninggalkan ibnu mafqud, anak laki-laki yang hilang. Ya. Terus yang keempat akhun syakik. Nah, berarti bagaimana nih? Sama ya. Pertama kita hitung dalam keadaan hidup hayyun ya. Nah, bagaimana nih dalam keadaan hidup hayyun? Itu dianggap ada. Sekarang zaujah dapat berapa? 1/8. Bintun dapat berapa? Ada ini bintun sama ibnu mafqud ini dalam keadaan hidup berarti asobah bil khair. Ahun syakikoh mahjub ya, nggak dapat. Berarti berapa? 8. So masalahnya ini 1 sisa berapa? Tuh 7.
Oke, yang 7 ini tuh untuk bintun sama ibnun ya. Berarti kalau lihat dari ada ru'us, ibnun ada ru'usnya 2, ini 1, berarti 2 tambah 1, 3. Nah, berarti semuanya ini kali 3 semua nih. Hmm. 8 kali 3, 24. 1 kali 3, 3. 7 kali 3, 21. Ini dapat. Oke. Berarti ini bagiannya. Gitu ya. Berarti berapa untuk ini? Untuk Ibnu Mafqud. Kita lihat ya. 3, kita tulis lagi. Ini 21, berarti caranya 21 bagi 3, 7. 7 kali 1 bintun, 7. Ya. 7 kali 2 berapa? 4? 14. Jadi Ibnu Mafqud dapat 14 ya. Oke. Nah, kalau udah ketahuan seperti ini dalam keadaan hidup berarti. Di Jauzah dapat 3, bintun dapat 7, Ibnun yang hilang itu dalam keadaan hidup dapat 14, Ahun Syakir nggak dapat apa-apa. Nah, gitu ya. Terus bagaimana kalau seandainya dalam keadaan meninggal atau mati? Kita tulis juga. Di mayit ya. Dalam keadaan meninggal si Ibnu Mafqudnya. Di Jauzah dapat berapa? Tetap 1/8. Gitu. Terus bintun karena sendirian dia berarti dapat berapa? 1/2 ya kalau sendirian. Terus Ibnu Mafqud kan meninggal jadi nggak dapat. Itu ya. Ahun Syakir dapat asobah. Berarti berapa nih dapatnya? 8, 2, di 8 ya sama. 8 bagi 8, 1. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Sisanya berapa? 3. Oke, berarti ini kebagian ini. Seperti ini. Gitu ya, ini kalau dalam keadaan mati, itu udah jelas Ibnu Mafqud dapat Jauzah 1, Ibn Bintun 4, dan Ahun Syakik dapat 3. Terus ini sama seperti tadi ya, seperti kemarin, yaitu tentang hamal. Nah, itu sama. Jadi dicari harta yang ditangguhkannya berapa dulu. Gitu. Berarti cari yang terkecil. Gitu ya. Dari Zauzah nih, yang paling kecil berapa? Ini berapa sih nilainya? 3 sama nah karena di sini itu 24 ya, mohon maaf. Di sini 24, yang 8 berarti sama yang 24 semuanya ya. Ini harus di 8 dan 24 itu kan itu tadahul. Berarti harus disamakan dulu penyebut atasnya, asal masalahnya. 8 24 berarti 24. Jadi kita ambil penyebutnya samakan dulu, itu 24. Kita samakan dulu. Asal masalahnya berapa? 24. Oke, berarti Jauzah 24 sama seperti tadi ya. 3 Jauzah dapat 3. Ini Bintun dapat 7. Ibnu Mafqud dapat 14. Dan Ahun Syakik nggak dapat. Ini tadi kalau Hayun ya. Kalau mayit seperti apa? Nah, kalau mayit berarti dikarenakan ininya 24 tadahul, berarti yang di sini pun harus dikali 3 semua berarti ya, yang 8 tadi tuh. Nah, yang 8 tadi karena disamakan asal masalahnya, berarti yang 8 ini
Ya, ini semuanya kali 3. 1 kali 3, 4 kali 3, nilai 3 semua kali 3. Oke, kita kalikan. Tadi 1 kali 3 berapa apa? 3. Terus 4 kali 3 berapa? 12. Terus ini nggak dapat karena meninggal. Terus 3 kali 3 berapa? 9. Oke. Sama ya. 3 tambah 9, 12 tambah 12, 24 sama. Oke, nah kalau udah sama penyebutnya nih, udah sama apa asal masalahnya, maka kita tinggal ambil aja yang paling kecil dari kedua ini. Oke, berapa nih? 3 dan 3, jadi 3 yang paling kecil ya, gak ada lagi. 7 dan 12, 7. 14 dan 0, tinggal gak ada. Ini juga sama gak ada. Berarti berapa 3 tambah 7? 10. Oke, berarti berapa kata mauqufnya? 24 kurangi 10, 14. Nah, berarti 14 ini sebagai ma'lul mauquf, harta yang ditangguhkan. Gitu ya. Harta yang ditangguhkan. Berarti nunggu kejelasan aja nanti apakah si mafqud ini meninggal atau hidup, gitu kan ya. Kalau hidup berarti udah, kalau hidup lihat nih 14 ini kan udah kebagian ya, si Zauzah 4 bagi 3, Bintun dapat 7, Ibnun ini kan 0, yang ini Ahun Syakik juga nggak dikasih dulu, jangan dikasih dulu karena ini sebagai ma'lul mauquf. Nah, tinggal gini aja. Berarti kalau seandainya ketahuan nih hidup ketemu, nah berarti yang siapa? Yang Ahun Syakik ini nggak dapat. 14 dikemanain? 14 dikasih ke ini, ke Ibnun Mafqud yang hilang itu, ketemu gitu kan. Berarti Ahun Syakik nggak dapat bagian. Terus kalau seandainya ternyata mayit meninggal si Ahun Syakik ini, itu maka gimana kalau gitu? Nah, kalau gitu berarti si 14 ini tuh lihat ini udah 3 nih, 7 ya, 9, berarti 9 dikasih ke Ahun Syakik. Nah, berarti sisanya berapa untuk melengkapi 12 ini? 7 jadi 12, sisanya 5, jadi 5 ke siapa? Ke Bintun kan, jadi udah pas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk perhitungan yaitu miros al-mafqud, orang yang hilang. Nah, itu ya untuk pertemuan kali ini. Nah, kita cukupkan sekian. Insya Allah silakan kalau belum paham silakan diputar-putar aja videonya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah kita lanjutkan ke video selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.